Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai software requirement specification. Untuk lebih detailnya lagi mengenai tiga subtopik ini, yaitu product perspective, product function, dan user classes and characteristic. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman saya, yaitu ada Muhammad Alarik Dafiarsya, Sofwatun Niswa, Satria Dwi Nugraha, Baringga, dan saya sendiri yaitu Muhammad Dafa Alvino Rahman. Untuk topik yang pertama yaitu product perspective. Apa sih yang dimaksud dengan produk perspektif itu? Jadi, perspektif produk atau produk perspektif itu adalah suatu workspace dari manajemen produk, di mana manajemen produk ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan sebuah perspektif produk yang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari perspektif produk itu? Yang pertama, dia itu mendeskripsikan tampilan eksternal atau external view. Lalu selanjutnya dia itu menjawab dua what. Yang pertama adalah what the product atau apa produknya, lalu apa yang dilakukan oleh suatu produk. Selanjutnya mengatasi aspek bisnis dan penggunaan produk. Yang keempat menggunakan bahasa dan konsep domain problem. Dan yang terakhir merupakan suatu tampilan black box yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya kan sudah disebutkan mengenai external view. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan external view itu? Jadi external view di sini yang dimaksud adalah mendefinisikan produk dari POV stakeholder eksternal, di mana stakeholder nanti harus dapat memahami kebutuhan produk secara awam. Hal yang bersifat teknis akan diserahkan ke developer. Selanjutnya mengenai what questions. Apa sih what questions itu? What questions itu adalah yang menjelaskan tentang apa yang produk lakukan, bukan bagaimana produk melakukan sesuatu. Jadi nanti produknya itu bakal berguna untuk apa, bukan bagaimana produknya dapat berguna. Seperti cara kerja produknya, tapi apa yang akan dilakukan oleh produk tersebut. Yang selanjutnya ada business usage, problem domain, and black box. Business and usage aspect menekankan bahwa perspektif produk harus dijelaskan dengan memperhatikan ketertarikan dan tujuan stakeholder. Lalu untuk problem domain, area topik di mana suatu produk akan diterapkan sebagai solusi terhadap beberapa kebutuhan, keinginan, atau permintaan. Dan selanjutnya terdapat black box, yaitu menekankan bahwa perspektif produk harus fokus ke karakteristik yang bisa dilihat oleh pihak eksternal. Lalu terdapat content of project perspective. Nah, ini tuh terdiri dari overview, context and scope, stakeholder and the analysis, lalu business and business process, dan product requirement. Di mana product overview adalah memberikan pemahaman awal dan struktur produk secara garis besar. Lalu terdapat konteks and scope, yaitu mendefinisikan aspek di luar produk dan apa saja yang berinteraksi dengan produk. Lalu ada stakeholder and the analysis, yaitu menjelaskan siapa saja stakeholders yang harus didefinisikan dan dianalisis dengan detail. Lalu ada business and usage process, di mana ini tuh menjelaskan kapan, bagaimana, dan mengapa stakeholder membutuhkan dan menggunakan. Lalu terdapat product requirement, di sini tuh mendefinisikan rincian fungsi produk, kualitasnya, dan batasan penting dalam pengoperasiannya. Lalu untuk selanjutnya terdapat product function. Nah, product function. Apa sih product function itu dalam SRS atau Software Requirement Specification? Product function merujuk pada fungsi atau fitur-fitur khusus yang dimiliki oleh perangkat lunak atau produk yang sedang dijelaskan. Ini mencakup semua tindakan atau operasi yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tersebut. Jadi, jika kamu sedang menulis SRS atau suatu produk, bagian product function akan berisi daftar rinci tentang apa yang produk tersebut dapat lakukan dari segi fungsionalitasnya. Dan karakteristik, yaitu dapat mendefinisikan secara rinci karakteristik dari product function ini tuh dapat mendefinisikan secara rinci mencakup tindakan yang dilakukan oleh software, lalu menjelaskan kondisi atau situasi di mana suatu fungsi dapat atau seharusnya digunakan, dan menjelaskan kondisi
dapat menjelaskan kondisi atau situasi di mana suatu fungsi ini itu dapat atau seharusnya digunakan. Benefit of making product function. Beberapa manfaat pembuatan fungsi produk sebagai berikut. Yang pertama, memberikan teknisi software time frame yang akurat dalam keseluruhan proses, memberikan standar untuk mengkontrol perubahan yang ada, membantu mendefinisikan fungsionalitas pada sebuah sistem atau subsistemnya, memberikan transparansi kepada seluruh stakeholder dan anggota yang terkait dalam proyek. Kemudian, how to write product function dokumen atau cara menuliskan dokumen fungsi produk berdasarkan project dan tim. Product function dapat mencantumkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, project scope atau dapat mencakup batasan dan ruang lingkup project yang harus dijelaskan. Kemudian ada risk, yaitu identifikasi potensi resiko yang mungkin muncul selama pengembangan produk. Kemudian ada product overview, yaitu memberikan gambaran umum produk, tujuan, dan harapan untuk hasilnya. Kemudian ada use case, yaitu atau skenario penggunaan produk dalam situasi yang nyata. Kemudian berikut ini adalah example of product function, yaitu ada pencatatan nama, deskripsi, jam operasional, kontak pembelian, lokasi, dan gambar toko. Pedagang dapat mengedit informasi mengenai tokonya secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada pencatatan stok, deskripsi, nama, dan harga barang, pencatatan stok, deskripsi, dan nama dan harga, pencarian barang dan toko. Pembeli dapat melakukan pencarian nama barang yang ingin dicari dan toko yang ingin dituju. Kita akan membahas user classes and characteristics. Apa sih hal tersebut? Jadi, kelas dan karakteristik pengguna adalah suatu pengelompokan atau klasifikasi kategori pengguna yang akan menggunakan perangkat lunak atau tipe pengguna yang akan berinteraksi dengan perangkat lunak. Tujuan dari klasifikasi ini supaya membantu memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan setiap kelas dengan tepat dan memastikan suatu pertimbangan adanya perbedaan-perbedaan saat merancang aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dan implementasinya dalam suatu laporan SRS. Di sini ada suatu software bernama iPasar dan ini merupakan produk perspektifnya. Nah, iPasar adalah sebuah aplikasi yang akan menghubungkan pedagang di pasar tradisional lebih dekat lagi ke masyarakat. iPasar merupakan sebuah produk baru yang berdiri sendiri dan dapat digunakan pada platform Android serta iOS. Penggunaan dari aplikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembeli dan pedagang pasar tradisional. Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur yang dapat membantu user memecahkan masalah mereka, yaitu seperti pencarian harga rata-rata pasar, pencarian barang dan toko untuk user pembeli, dan untuk user pedagang dapat mengupdate stok barang, menambah dan mengedit barang dagangan mereka. Di sini produk perspektif telah menyampaikan konten-kontennya yang antara lain adalah overview yang membahas apa itu iPasar, context and scope yang mendefinisikan aspek di luar produk yaitu seperti perangkat lunak iOS dan Android yang bisa mengaksesnya. Lalu ada stakeholders dan analisis dari stakeholdersnya, yaitu pembeli dan pedagang. Kemudian ada business and usage process, menjelaskan gimana sih stakeholder itu bisa menggunakan aplikasi ini, yang tadi udah dijelasin kayak pedagang itu bisa mengupdate stok barang. Kemudian ada product requirements yang mendefinisikan rincian fungsi produk, kualitas, dan batasan penting dalam pengoperasiannya, yang sudah dijelaskan juga dalam paragraf tersebut. Oke, setelah penjelasan product function tadi, didapatkan beberapa contoh dari product function, yaitu yang pertama, adanya pencatatan nama, deskripsi, jam operasional, kontak pembelian, lokasi, dan gambar toko. Tujuan dari product function ini, pedagang dapat mengedit informasi mengenai tokonya secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga terdapat pencatatan stok, deskripsi, nama, dan harga barang. Tujuan dari product function ini, stok barang milik pedagang akan selalu terupdate dan tersimpan di database aplikasi. Kemudian adanya pencarian barang dan toko. Maksudnya di sini pembeli dapat melakukan pencarian nama barang yang ingin dicari dan toko yang ingin dituju. Selanjutnya ada product function yaitu pencatatan rata-rata harga barang pasar. Maksud dari product function ini, rata-rata harga barang di pasar tradisional dapat ditampilkan pada aplikasi.
Dan produk function yang terakhir yaitu peta kota atau kabupaten setempat dengan lokasi pasar tradisional. Maksud dari product function ini yaitu pengguna dapat menemukan lokasi pasar tradisional terdekat dari tempat mereka dan mengetahui jam buka pasar. Nah, selanjutnya ada user classes and characteristic. Di sini terdapat beberapa pengguna yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu yang pertama pada admin, tugasnya yaitu sebagai pengelola stok barang, pengelola keuangan, pengelola user, dan pengelola sistem. Untuk admin, memiliki hak akses ke aplikasi yaitu berupa input data, update data, dan delete data. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang admin yaitu entry data. Kemudian untuk pembeli, tugasnya yaitu memilih barang dan membeli barang. Kemudian juga dapat memberikan penawaran. Untuk hak akses ke aplikasi yang dimiliki oleh pembeli yaitu hak akses ke katalog yang disediakan. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki oleh pembeli yaitu entry data. Kemudian yang terakhir yaitu ada pedagang. Tugas dari pedagang sendiri adalah mengelola penawaran terhadap barang yang dimilikinya. Untuk hak akses dari pedagang ke aplikasi yaitu mendapat suatu halaman dinamis dan halaman administrasi. Lalu kemampuan yang harus dimiliki oleh pedagang yaitu entry data. Dalam pembuatan materi ini, kami memiliki 4 referensi, yaitu makingofsoftware.com, techtarget.com, softwareengineering.stackexchange.com, dan juga final project tahun lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.